Ini dia pertandingan yang bisa menentukan arah akhir kisah Lionel Messi di Piala Dunia 2026. Hanya satu kemenangan lagi yang memisahkan sang kapten dari partai final. Namun di hadapannya berdiri lawan yang tak pernah benar-benar menjadi sekadar pertandingan sepak bola, Inggris. Rival abadi Argentina, dua negara yang sejarahnya dipenuhi drama, kontroversi, dan duel-duel legendaris. Dari tangan Tuhan, gol solo legendaris Diego Maradona, hingga kartu merah David Beckham di Prancis 1998. Kini setelah lebih dari 2 dekade, Argentina dan Inggris kembali dipertemukan di panggung Piala Dunia. Taruhannya hanya satu, tiket menuju final. Di kubu Inggris, Harry Kane tetap menjadi predator paling berbahaya di kotak penalti. Sementara Jude Bellingham tampil sebagai motor permainan yang hampir selalu menjadi pembeda, baik lewat gol, assist, maupun kemampuannya mengendalikan tempo dari lini tengah. Kombinasi keduanya menjadikan Inggris salah satu tim paling komplit sepanjang turnamen. Sebaliknya, perjalanan Argentina menuju semifinal penuh dengan ujian. Mereka dipaksa bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Mesir, lalu harus bertarung selama 120 menit untuk menyingkirkan Swiss di perempat final. Mental juara memang kembali terbukti, tetapi Scaloni tahu satu hal. Menghadapi Inggris, Argentina tidak bisa terus bergantung pada comeback. Kesalahan sekecil apapun bisa langsung dihukum oleh tim dengan kualitas seperti The Three Lions. Lalu seperti apa strategi yang disiapkan Lionel Scaloni untuk meredam Kane dan Bellingham sekaligus membawa Lionel Messi selangkah lebih dekat menuju final Piala Dunia? Mari kita bedah semuanya. Jika ada satu pelajaran yang dipetik Scaloni dari 2 pertandingan terakhir, jawabannya sederhana, Argentina tidak boleh lagi memberi lawan gol lebih dulu. Saat melawan Mesir, mereka dipaksa bangkit setelah tertinggal 2 gol. Ketika menghadapi Swiss, pertahanan kembali kehilangan konsentrasi sehingga pertandingan harus berlanjut hingga babak tambahan. Melawan Inggris, Argentina jelas tidak bisa berharap skenario comeback seperti itu terulang lagi. Tim asuhan Thomas Tuchel sangat nyaman bermain saat unggul lebih dulu. Mereka mampu mengendalikan tempo permainan, menjaga organisasi pertahanan, lalu menghukum lawan lewat transisi cepat yang mematikan. Karena itulah, Argentina harus tampil fokus sejak menit pertama dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi Inggris untuk menguasai jalannya pertandingan. Untuk menjawab tantangan tersebut, berikut skenario starting 11 Argentina yang diperkirakan akan diturunkan Scaloni. Langsung saja kita mulai dari benteng terakhir. Emiliano Martinez tetap menjadi pilihan mutlak. Dibu bukan sekadar penjaga gawang, kehadirannya memberi rasa tenang bagi seluruh lini belakang. Refleksnya di situasi 1 lawan 1, keberaniannya keluar memotong bola silang, hingga kemampuannya memimpin komunikasi membuat Argentina memiliki salah satu kiper terbaik di turnamen ini. Di depan Dibu, duet Christian Romero dan Lisandro Martinez hampir pasti kembali dipercaya. Romero akan menjadi pemain yang bertugas menempel ketat Harry Kane. Duel fisik, bola udara, hingga tekanan agresif menjadi spesialisasinya. Selain itu, Romero juga terus menunjukkan ancaman dari bola mati, sesuatu yang bisa menjadi senjata tambahan ketika pertandingan berjalan ketat. Lisandro Martinez melengkapi duet tersebut dengan karakter berbeda. Ia lebih tenang saat menguasai bola, berani membawa bola keluar dari tekanan, dan memiliki distribusi umpan yang sangat baik. Kombinasi agresivitas Romero dan kecerdasan Lisandro membuat pertahanan Argentina jauh lebih seimbang. Di sektor bek kanan, Nahuel Molina hampir pasti kembali menjadi pilihan utama Scaloni. Tugasnya tidak akan mudah karena harus menghadapi Bukayo Saka, salah satu pemain paling berbahaya milik Inggris. Molina dituntut disiplin menjaga posisi tetapi juga tetap aktif membantu serangan. Overlapnya di sisi kanan sering membuka ruang bagi Messi untuk bergerak ke area tengah.
Karena itu ia harus cermat menentukan kapan maju dan kapan segera turun bertahan. Jika mampu memenangkan duel di sektor ini, Argentina bisa sekaligus meredam salah satu kekuatan utama Inggris. Sementara di sektor bek sayap kiri, Nicolas Tagliafico diprediksi tetap menjadi starter. Berbeda dengan Nahuel Molina yang mengandalkan kecepatan dan daya jelajah tinggi, Tagliafico lebih menonjol dalam pengalaman serta kecerdasannya membaca jalannya pertandingan. Pemain berusia 33 tahun ini dikenal memiliki disiplin posisi yang sangat baik. Ia mampu menjaga sisi kiri pertahanan tetap aman sekaligus memilih momen yang tepat untuk naik membantu serangan. Overlap yang dilakukan Tagliafico tidak selalu mengandalkan kecepatan, tetapi lebih pada timing dan pemahaman ruang yang bisa mengejutkan pertahanan lawan. Jika lini belakang menentukan apakah Argentina mampu bertahan, maka lini tengah akan menentukan siapa yang menguasai pertandingan. Inilah alasan mengapa Scaloni kemungkinan besar kembali mempertahankan 4 gelandang. Bukan untuk bermain bertahan, tetapi untuk memastikan Inggris tidak mendominasi area paling penting di lapangan. Di posisi jangkar, Leandro Paredes kembali menjadi regista. Semua aliran bola akan dimulai darinya. Ketika tempo harus diperlambat, Paredes menjadi pengatur ritme. Saat ruang mulai terbuka, ia akan mengirimkan umpan vertikal yang memecah garis pertahanan Inggris. Di sisi kanan, meski Rodrigo de Paul masih difavoritkan menjadi starter, peluang rotasi tetap terbuka. Jika Scaloni ingin menambah energi di lini tengah, Ezequiel Palacios bisa menjadi alternatif yang menarik. Mobilitas tinggi dan agresivitasnya dalam merebut bola dinilai cocok untuk meredam permainan cepat Inggris. Bergeser ke sisi kiri, Enzo Fernandez akan memberikan keseimbangan. Mobilitasnya memungkinkan Argentina mempertahankan penguasaan bola lebih lama. Selain piawai mengalirkan bola, Enzo juga mampu membantu pertahanan maupun masuk ke kotak penalti saat dibutuhkan. Sementara itu, Alexis Mac Allister kemungkinan kembali mendapat kebebasan bermain sedikit lebih maju. Peran ini sangat penting karena Mac Allister akan menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan. Visinya dalam mencari ruang sempit, akurasi umpannya, serta kemampuannya muncul dari lini kedua membuat Inggris tidak bisa hanya fokus menjaga Messi. 4 gelandang ini akan bekerja sebagai satu unit. Ketika bertahan mereka membentuk blok rapat, sementara saat menyerang mereka terus bertukar posisi untuk mempersulit pressing Inggris. Melawan tim yang memiliki Rice dan Bellingham, memenangkan duel lini tengah adalah harga mati. Di lini depan, Scaloni hampir pasti kembali memasang duet Lionel Messi dan Julian Alvarez. Namun peran keduanya jauh dari sekadar dua penyerang. Messi akan mendapatkan kebebasan penuh bergerak. Ia bisa turun ke tengah untuk membantu membangun serangan, bergeser ke half space kanan, atau bahkan muncul sebagai playmaker tambahan di belakang Alvarez. Kebebasan inilah yang selalu menyulitkan lawan karena tidak ada bek yang benar-benar tahu kapan harus mengikuti pergerakannya. Di sisi lain, Julian Alvarez akan menjadi mesin tekanan pertama. Energinya memungkinkan Argentina melakukan high pressing sejak area pertahanan Inggris. Selain itu, pergerakan diagonal Alvarez terus membuka ruang bagi Messi maupun Mac Allister untuk masuk ke area berbahaya. Kombinasi keduanya sangat saling melengkapi. Ketika Messi turun menjemput bola, Alvarez langsung menyerang ruang kosong di belakang garis pertahanan Inggris. Sebaliknya, ketika perhatian bek lawan tertuju kepada Alvarez, Messi mendapat waktu lebih banyak untuk menciptakan peluang. Namun pertandingan semifinal tidak hanya ditentukan oleh 11 pemain pertama. Scaloni hampir pasti sudah menyiapkan berbagai skenario dari bangku cadangan. Lautaro Martinez bisa masuk jika Argentina membutuhkan sosok finisher murni di kotak penalti. Nicolas Gonzalez menawarkan tenaga baru di sektor sayap untuk membantu pressing maupun serangan balik. Sementara Giovanni Lo Celso dapat memberi kreativitas tambahan jika lini tengah mulai kehilangan kontrol.
Fleksibilitas inilah yang menjadi kekuatan terbesar Argentina sepanjang turnamen.